Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Semoga kita sehat selalu ya nak ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan manusia. Nah, di sini kita akan belajar tentang nutrisi makanan, organ-organ pencernaan manusia, proses pencernaan manusia, dan gangguan yang mengganggu pada sistem pencernaan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dari seseorang dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah makanan. Kita harus tahu bahwa nutrisi makanan yang dikonsumsi oleh seseorang sangat berpengaruh pada pertumbuhan orang tersebut. Maka dari itu, kita harus mengenal nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia? Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sudah jelas tentang nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Sekarang kita akan belajar bagaimana nutrisi tersebut dicerna oleh sistem pencernaan kita. Pencernaan sendiri adalah proses mengubah makromolekul atau zat yang besar menjadi zat yang kecil atau mikromolekul yang bisa diserap oleh tubuh. Pencernaan ada dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apa saja organ-organ sistem pencernaan manusia? Ibu akan jelaskan pada slide berikutnya. Karbohidrat merupakan sumber energi. Contohnya adalah roti, nasi, gandum, kentang, jagung, dan ubi. Protein berfungsi sebagai sumber pembangun tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan dan protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh makanan yang mengandung protein antara lain adalah daging, telur, susu, ikan, dan kacang-kacangan. Lemak berfungsi sebagai sumber energi. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak dibagi menjadi dua, ada lemak nabati dan lemak hewani. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah mentega, susu, minyak ikan, minyak kelapa, dan alpukat. Vitamin dan mineral berfungsi sebagai mengatur proses di dalam tubuh. Vitamin ada yang larut di dalam air dan ada yang larut di dalam lemak. Vitamin yang larut di dalam air adalah vitamin B dan C, sedangkan vitamin yang larut di dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan contoh mineral yang dibutuhkan oleh tubuh antara lain kalsium, besi, magnesium, kalium, dan mineral lainnya. Makanan yang mengandung vitamin dan mineral pastinya ada pada sayuran dan buah-buahan. Organ yang pertama dimasuki oleh makanan adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi kita terdiri dari gigi seri yang berfungsi memotong makanan. Nah, gigi taring yang berfungsi mengunyah makanan dan gigi geraham yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Pencernaan yang dilakukan oleh gigi ini adalah pencernaan mekanik, yaitu mengubah bentuk yang besar menjadi ukuran yang kecil. Pada mulut juga terdapat lidah yang berfungsi untuk membantu menelan makanan. Di dalam mulut juga terdapat pencernaan kimiawi oleh enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim petialin ini akan mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan, bolus akan didorong dengan gerakan peristaltik menuju ke lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung.
Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi. Pencernaan mekanik berupa kegiatan meremas makanan, sedangkan pencernaan kimiawi diperankan oleh enzim yang bekerja pada lambung. Di dalam lambung terdapat HCl atau asam lambung yang berfungsi membunuh kuman dan masuk ke dalam lambung. Kemudian ada renin yang menggumpalkan protein susu dan pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum yang kita kenal sebagai usus 12 jari merupakan muara dari pankreas dan saluran empedu. Kelenjar pankreas menghasilkan 3 enzim yang akan digunakan di usus halus, antara lain yaitu amilase yang memecah amilum menjadi glukosa, lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Pada dinding usus halus terdapat villi yang mengandung banyak kapiler darah. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan dan di sini merupakan tempat pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli. Hasil dari pembusukan sisa-sisa makanan terbentuk feses yang ditampung di dalam rektum dan dikeluarkan melalui anus. Sudah jelas dengan penjelasan Ibu tentang organ dan proses pencernaan makanan pada sistem pencernaan manusia? Kita lanjutkan dengan gangguan dan penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Berikut ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang sering dialami oleh manusia, antara lain batu empedu yang diakibatkan karena pola makan yang buruk, obesitas atau faktor genetik. Yang kedua adalah diare di mana feses encer, bisa diakibatkan karena keracunan makanan, alergi, atau bakteri. Infeksi oleh bakteri menyebabkan proses air di usus besar terganggu. Gangguan sistem pencernaan selanjutnya adalah radang usus buntu atau dikenal dengan istilah apendiksitis. Apendiksitis merupakan radang usus buntu yang disebabkan pengaruh benda asing, kanker, atau infeksi oleh bakteri. Sedangkan gastritis atau radang pada lambung disebut juga dengan MAH, disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, stres, dan apabila tidak tertangani dengan baik, maka akan mengakibatkan tukak lambung, di mana pada tukak lambung terjadi luka pada dinding lambung bagian dalam. Gangguan sistem pencernaan selanjutnya adalah sembelit yang disebabkan karena kurang mengkonsumsi serat dan air putih. Sembelit terjadi akibat penyerapan air pada sisa makanan pada usus besar terlalu berlebihan, sehingga feses menjadi sangat padat, keras, dan sulit dikeluarkan. Maka dari itu, seseorang yang mengalami sembelit harus dianjurkan membuang air besar setiap hari serta mengkonsumsi banyak sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Gangguan yang sering terjadi selanjutnya yaitu ambeien, karena terjadi pelebaran pembuluh vena di sekitar anus. Demikian video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Berjumpa lagi dengan Kak Ida di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan ibadah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.